أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dzalika utawi mengkono azab. Dzalika utawi mengkono azab. Dzalika utawi mengkono azab iku jazaa'uhum walase mayyudlil. Iku jazaa'uhum walase mayyudlil. Yanahum kelawan saktenane mayyudlil. Yanahum kelawan saktenane mayyudlil iku kafaru padha kufur sapa sinten mayyudlil kufur bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun Allah wa qaululan padha ngucap sapa mayyudlil mungkirina hale padha ngingkari sapa mayyudlil ngingkari lil ba'si maring den tangeaken saking kubur ya lil ba'si maring den tangeaken saking kubur maring wujude ba'as wujude den tangeaken saking kubur. Apa yang mereka ucapkan aidza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Aidza kunna apa to arikalane aidza kunna apa to arikalane ana sapa kita iku idhaman pira-pira balung iku idhaman pira-pira balung warufatan lan pira-pira barang kang ajur warufatan lan pira-pira barang kang ajur aina apa to satenane kita iku lama bu'usuna iku lama bu'usuna yektine den tangeaken sapa yektine wong kang padha den tangeaken sapa kita iku lama bu'usuna yektine wong kang padha den tangeaken sapa kita khalqan ya Allah ya Rabbi ya Karim kelawan dadi makhluk khalqan kelawan dadi makhluk jadi dan kang anyar jadi dan kang anyar pun kalau ini belum sempurna menjelaskan ayat yang sebelumnya yakni ayat yang 97 wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannamu kullama khabat zidnahum sa'ira. Ayat 97 surat Al-Isra. Ini kemarin belum kalau jelaskan secara lengkap. Sedikit pembahasan kemarin yang belum saya sampaikan hubungan ayat ini ayat 97 dengan ayat 96 dengan 95-nya. Kemarin belum kalau sampaikan yang namanya munasabatul ayah atau hubungan ayat ini. Kok kenapa yang pada ayat 96-nya itu Allah Ta'ala membahas bahasa kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Pertama pada pembahasan yang kemarin mulai 94, 95 itu membahas yang namanya orang-orang kafir itu
sedang tidak bahasanya ngaten nggih. Mereka mau membuat sebuah keraguan bahwa yang namanya rasul itu tidak layak, tidak pantas kalau berupa manusia. Harusnya yang namanya rasul itu dari yang namanya golongan malaikat. Itu sebuah keraguan yang mereka buat, yang mereka woro-worokan bahasanya. Akhirnya juga dijawab oleh Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi juga diperintahkan untuk menjawab dengan jawaban agar yang namanya memang andaikan di muka bumi ini ada banyak dari golongan para malaikat, isinya malaikat sebagai ganti daripada para manusia, niscaya Allah Ta'ala juga akan mengutus sebagai seorang rasul dari golongan malaikat pula. Agar satu jenis, satu golongan. Terakhir, dengan jawaban yang rasional, orang kafir pun masih belum percaya, masih belum bisa iman. Terakhir jawabannya adalah Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ucapkan wahai Muhammad, cukup Allah Ta'ala sebagai sosok yang menjadi saksi di antaraku dan di antara kalian semua. Terakhir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap para hambanya, yakni secara zahir dan juga secara batin. Mulane nang ngriki tingendikaken kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian kok di ayat yang selanjutnya, yakni ayat 97, Allah Ta'ala tiba-tiba membahas barang siapa yang mendapatkan petunjuk, yang Allah Ta'ala beri hidayah, maka dia merupakan orang yang mendapatkan petunjuk. Ini kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh i'lam annahu ta'ala lamma ajaba an syubuhatil qaumi fi inkarin nubuwati wa ardafaha bil wa'idil ijmali wa huwa qawlu innahu kana bi ibadihi khabiran basira dzakara ba'dahu al wa'ida asyadida ala sabilit tafsil. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya setelah Allah Ta'ala menjawab syubhat, sebuah keambiguan yang diutarakan oleh golongannya orang-orang kafir, itu sudah Allah Ta'ala jawab tentang mereka mengingkari kenabian, tentang mereka mengingkari kerasulannya baginda Nabi, karena baginda Nabi itu seorang manusia. Itu ketika Allah Ta'ala sudah menjawab, maka Allah Ta'ala kan sudah mengakhiri ayat tersebut dengan ayat ancaman, namun dengan ancaman yang sifatnya masih global. Atau kalau bahasa saya kemarin, dengan sebuah ancaman yang sifatnya itu tersirat, bukan tersurat. Rupanya napa? Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap para hambanya secara zahir dan juga secara batin. Ini kalau diartikan secara agak mendalam, ini artinya adalah secara tersiratnya ini merupakan sebuah ancaman. Hei, gue hati-hati. Kamu yang suka mempersulit, kamu yang suka ta'annud, kamu yang suka mengingkari terhadap nubuwah dan juga kerasulannya baginda Nabi karena beliau adalah dari golongan manusia, kamu hati-hati. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap zahir dan juga batinnya para hamba. Ini merupakan ancaman yang sifatnya secara global atau secara tersirat. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan ancamannya secara jelas, secara terperinci, secara tersurat. Yakni napa? May yahdillahu fawwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum lani. Ya, falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim. Kalau murati secara garis globalnya riyen seperti yang ada di kitab tafsir Jalalain riyen, yakni wa may yahdillahu fawwal muhtadi, barang siapa yang Allah Ta'ala beri petunjuk maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang
tersesat, istilahnya disesatkan oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak akan menemukan, ya, maka engkau Muhammad tidak akan menemukan bagi mereka para kekasih yang bisa menunjukkan mereka dari selainnya Allah. Lah lanjut niki ancamannya, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati aymashina ala wujuhihim, dan kami akan menggiring mereka orang-orang yang tersesat di hari kiamat dalam keadaan mereka berjalan di atas wajahnya. Cara nyiksa ini bentuk ancaman yang secara terperinci dan tersurat dan terperinci. Adalah yang pertama, Allah Ta'ala akan menggiring orang-orang yang tersesat tersebut dalam keadaan mereka berjalan di atas mukanya. Lek melakukan nanggawi sikil sik lumrah. Niki berjalan menggunakan muka ataupun wajah mereka. Nomor pertama. Nomor kedua, wa bukman wa summa. Dalam keadaan mereka itu buta, dalam keadaan mereka itu bisu, dalam keadaan mereka itu tuli. Terakhir, ma'wahum jahannam. Ya, tempatnya mereka adalah neraka jahannam. Kullama khabat ay sakana lahabwa zidnahum sa'ira ay talahuban wasti'alan. Ketika mulat-mulatnya, ya, atau istilahnya mulat-mulatnya api neraka jahanam itu mulai agak redup, niscaya akan kami tambahkan menyalanya, ya. Jadi rodok redup marno diurup nomane luwih banter. Pun itu secara garis globalnya. Jadi setelah Allah Ta'ala menjelaskan secara tersirat ancaman dari untuk orang-orang, ancaman untuk orang-orang yang tidak percaya atau mengingkari terhadap kenubuahan dan kerasulannya baginda Nabi, maka secara tersirat di ayat innahu kana bi ibadi khabiran basyira, maka di ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan secara tersurat dan terperinci. Pun wingi wis mari tak jelasno ya, mayyahdillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunihi. Wingi wis mari tak jelasno masalah yang namanya hidayah, yang namanya orang yang tersesat, ya. Jadi bukan Allah Ta'ala yang menyesatkan terhadap hambanya tanpa sebuah alasan, boten. Wingi sampun dijelaskan, nggak perlu diulangi. Kita langsung ke pembahasan yang berupa wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, dan kami dan saya Allah akan menggiring mereka orang-orang yang tersesat di hari kiamat atas wajah-wajah mereka. Bayang, dalam keadaan lek bahasanya tentang tafsir Jalalaini, dalam keadaan mereka itu berjalan di atas wajah. Jadi alat jalannya mereka itu adalah wajahnya mereka. Lah ini diingin dikatakan. Banyak para sahabat niku ketika mendengarkan ayat ini, para sahabat tertakjub-takjub dan bertanya kepada baginda Nabi, bagaimana mungkin kok iso-isoe berjalan di atas wajah. Cara nang bahasane iki sami di tafsirnya Syekh Mutal Asy'arawi, tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi atau tafsir Sawinya. Itu semua juga ada qauluhu ala wujuhihim niku ruwiya an Anasin anna rajulan qala. Diriwayatkan daripada sahabat Anas bahwa ada seorang laki-laki matur dumateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, qala Allahu alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam. Allah Ta'ala niku ngendika teng Qur'ane bahwa alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Nanti orang-orang kafir niku akan digiring di atas wajah mereka menuju neraka jahannam. Ayuh syarul kafiru ala wajhih. Ini seorang laki-laki ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, apakah orang kafir itu memang digiring di atas wajahnya? Ya.
Maka Kanjeng Nabi menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisal ladzi amsyahu 'ala rijlaini fid dunya qadirun ala ayyamshiyahu 'ala wajhihi yaumal qiyamah. Ngriki akan dawuh Kanjeng Nabi menjawab terhadap seorang laki-laki ini, apakah Allah zat yang membuatnya berjalan di atas kedua kakinya tatkala di dunia itu tidak mampu membuatnya berjalan menggunakan wajahnya besok di hari kiamat? Gampangane pertanyaannya simpel. Dan nek kue ngerti lek kapan Gusti Allah itu mampu membuat dia berjalan di atas kedua kakinya tatkala masih di dunia, tentunya Allah Ta'ala juga mampu untuk membuat dia berjalan di atas wajahnya besok di hari kiamat. Kalau dahnya Syekh Mutawal Asy'ari lek kue seorang nalar ae yo melaku nang di atas muka iki penggambarannya piye, lek kue seorang nalar ae bahasane ngoten. Wa mal ajab fi dzalik wa nahnu nara makhluqatillah. Apa hal yang menakjubkan? Maksudnya menurut kamu itu seolah-olah hal yang tidak mungkin itu kok bisa? Padahal kita seringkali melihat terhadap makhluk-makhluk di muka bumi ini ciptaannya Allah Ta'ala dengan berbagai model. Contohnya adalah dawuhnya Allah Ta'ala yang dingendikaken tentang kitab tentang surat An-Nur ayat 45, faminhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlaini wa minhum may yamshi 'ala arba'. Ya, termasuk daripada ciptaan-ciptaannya Allah Ta'ala itu ada yang berjalan di atas perutnya, ada yang berjalan di atas kedua kakinya, ada yang berjalan di atas 4 kakinya. Ya, 4 kaki. Ya mbok arani 4 kaki. 4 kaki kuwi maksudnya 2 kaki, 2 tangan ya sak karepe monggo. Pokoknya ala arba, berjalan atas 4 kakinya. Nah, Allah Ta'ala iki wis ngendika modele makhluk iki ana kaya ngene iki lho. Pertama ada yang modelnya berjalan di atas perut, berjalan di atas 2 kaki, berjalan di atas 4 kaki. Nah, bayang. Alam taro as-sa'ban, kamu pernah lihat gak yang namanya ular? Ular itu termasuk makhluk yang berjalan menggunakan perutnya. Ya dah, berjalan di atas perut. Kaifa huwa sari'un fi masyihi fi misyatihi. Coba lihat. Masih yo melakune ula iku di atas perutnya tapi melaine buanter, Pak. Melaine buanter. Khafifun fi harakatihi. Terlihat sangat ringan di dalam pergerakannya. Falladhi khalaqa qadirun ayyumshiya man dalla fil qiyamati ala batni. Li'annal mas'alata iradatu muridin liyuki abihim ghayatad dillati wal hawan. Ya, wa ya laitahum tantahi bihim al madallatu wal mahanatu inda hadzal had. Bahasane teng mriki dikatakan. Maka Allah Ta'ala itu mampu membuat mereka berjalan seperti halnya ular berjalan di atas perutnya mereka. Juga Allah Ta'ala mampu membuat mereka berjalan di atas wajahnya mereka. Nah, sing mbok bayangne kan kowe mbayangne menungso sing asale nang dunya iku mlaku gawe sikil, marono mlaku gawe perut. Yo gak mungkin, Pak. Kowe jajal mlaku gawe wetengmu. Ya lucu. Ora iso maju. Itu karena memang kamu menggambarkannya dengan diri kamu. Tapi batasannya adalah tidak seperti itu. Allah Ta'ala zat yang menciptakan ini mampu membuat seorang manusia besok di hari kiamat bisa berjalan di atas perutnya atau bahkan di atas wajahnya. Seperti halnya Allah Ta'ala membuat yang namanya ular berjalan di atas perutnya. Yo buanter melakune. Yo enteng ora kok bahasan melaku nang ndukur wetenge marang dadi utul-utul gak iso ngono ya ora. Buanter yo an melakune. Tujuane napa sih kok Allah Ta'ala itu membuat orang-orang kafir, orang-orang yang tersesat itu berjalan di atas wajah mereka? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah ingin menampakkan kehinaannya mereka. Napa? Ingin menampakkan kehinaan mereka.
Bahasane wa ya laitahum tantai bim al mahanatu wal madallatu inda hadzal had, dan tentu jangan kamu menyangka bahwa kehinaan mereka berhenti pada titik itu. Ya, kalau dawahnya Imam ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau dawahnya sinten iki Imam Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh dan bahkan bukan berhenti di titik ini. Bukan berhenti pada titik orang kafir itu cuma berjalan di atas wajahnya. Tapi napa? Umyan wa bukman wa summan. Dalam keadaan mereka itu buta, dalam keadaan mereka itu bisu, dalam keadaan mereka itu tuli. Hadi istitrakun liwasailil ihana. Leon wis melaku di atas wajah, di atas mukanya mereka, juga dalam keadaan mereka itu buta, bisu, dan juga tuli. Ini tujuannya adalah satu, agar untuk menampakkan betapa hinanya mereka. Mulane teng mriki diingatkan maka mereka orang-orang kafir ini besok di hari kiamat wahum umyun la yarawna syai'an wa la yahtadun. Mereka buta, tidak bisa melihat apapun dan tidak bisa mendapatkan petunjuk sama sekali. Wahum summun la yasma'una nidaan, mereka itu tuli. Ya, tidak bisa mendengarkan sebuah panggilan apapun. Wahum bukmun la yaqdiruna 'alal kalam, mereka juga bisu, tidak mampu mengucapkan sebuah ucapan apapun. Maka bayangkan kalau ada manusia. Ojo nang akhirat ya Pak ya. Bahasanya ngeten. Fi yaumin adi. Hari biasa. Hari dunia kayak ngene iki. Lek ana sing jenenge menungso dalam keadaan buta, tuli dan juga bisu. Bayang. Bingung uripe wis. Rasa ndelok wis meremo ngene. Maron kuping ora krungu. Mana ya ora iso ngomong. Mari, Pak. Ini merupakan, sering kan saya aturkan, ini merupakan indera yang paling utama dari manusia, yang paling utama sendiri. Itu ya penglihatan sama pendengaran. Ojo telu, buta, tuli dan juga bisu. Loro tok ae. Buta ambek tuli, mari bisa nuripe menungso. Dia urip tapi kok gak urip, Pak. Bayangne lho sebetulnya buta marane ya gak krungu apa-apa, Pak. Ini kalau kamu bayangkan di hari-hari biasa saja itu sudah ngeri. Orang hidup seolah-olah dia enggak hidup. Apalagi sik ditambahi bisu, ya, dia enggak bisa minta tolong. Sik ditambahi maneh di hari kiamat, bukan hari biasa. Tapi di hari kiamat. Di mana hari kiamat itu banyak ahwal, banyak perkara-perkara yang bahasa Jawa nih pekewo, akeh pekewo. Itu kalau dibayangkan tambah ngeri lagi, nggak bisa lagi. Pon, mulakno niku itu ngerinya. Lah sekarang beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi ingin dawuh, ingin mengungkap sebuah fakta. Kowe lek ngerti nang Quran iku hampir 100% sing jenenge kalimat akeh-akeh iku duduk umyun bukmun summun, tapi sak wali. Kan sering nggih kula atur nih. Di Al-Qur'an itu hampir rata-rata itu bahasanya semuanya itu adalah summum bukmun umyun. Pertama adalah tuli, kemudian summun bukmun umyun. Kan ngoten nggih teng banyak lafaz, teng banyak Al-Qur'an, teng banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun fahum la yubsirun. Kebanyakan di ayat itu adalah mendahulukan kalimat summun, tuli, marang enten bisu, marang enten buta. Kenapa kok kalau di kebanyakan ayat Al-Qur'an itu bahasanya kok seperti itu? Karena orang itu kalau sudah
tuli. Kalau sudah tuli pasti dia bisu. Dan nanti setelah itu dia baru nanti ada yang namanya apa? Buta. Ini bukan satu kesatuan. Yang satu kesatuan cuma antara bisu sama tuli. Jadi dikatakan oleh beliau dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, faqad warada fil Qur'ani kasiran sumum bukmun bihadat tertib illa fi hadil ayah. Akeh-akeh nang ayat Al-Qur'an niku sumum bukmun umyun. Kalimat tuli marang wonten bisu marang wonten buta. Kebanyakan di ayat Al-Qur'annya seperti itu urutannya. Kecuali di satu ayat ini tok yang urutannya malah terbalik. Buta dulu, kemudian apa? Bisu, kemudian tuli. Itu kenapa? Rahasianya apa kok tiba-tiba di ayat ini kok terbalik bahasanya ngaten ya. Dari lafat-lafat yang banyak di dalam ayat Al-Qur'an yang biasanya lebih mendahulukan tuli, bisu dan juga buta. Jawabnya Syekh Mudal Asy'arawi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, lakin fi hadil ayah jaa al hukmu awalan limadha li annahu sa'ata yufaja'u bi haulil ba'si wal hasyri kanal mafrud ayyas ala awalan amma yahdus summa yasma' ba'da dzalika ijabatan ala ma huwa fihi lakinnahu fuji'a bil ba'si wa ahwalihi wa lam yastati' hattal istifsari amma haulahu wa hakadha sabaqa al hukmu as-samama fi hadzal mauqif. Karena ini merupakan sebuah bentuk yang juga sangat mengerikan. Cara bahasanya li annahu sa'ata yufaja'u bihaulil ba'si wal hasyri, karena ketika orang yang dalam tanda kutipnya tersesat, tanda kutipnya dia itu tidak mendapatkan petunjuk, dia akan terkagetkan dengan yang namanya haul atau perkara yang sangat mengerikan. Dan cara bahasane niku kegentingan atau kengerian yang ada di hari kiamat, yang ada haulnya atau bukan haul ya, haul. Karena niki bahasanya saya bacakan mawon. Li annahu sa'ata yufaja'u bi haulil ba'si wal hasyri kanal mafrud ayyas ala awalan amma yahdus summa yasma' ba'da dzalika ijabatan ala ma huwa fi. Karena ketika seseorang itu dia dikagetkan oleh perihal-perihal yang mengagetkan ketika dibahas, dibangunkan dari kubur dan hasyr digiring, maka mestinya dia itu yang pertama kali dilakukan adalah dia bertanya tentang apa yang terjadi, kemudian seharusnya dia itu mendengarkan jawaban dari orang-orang atas apa yang sebenarnya terjadi. Tapi lakin naufuji abil ba'si wa ahwali, akan tapi dia dikagetkan dengan perkara-perkara yang mengerikan daripada tatkala dibangkitkan dari kubur, walam yastati hatal istifsar amma haulahu, akan tetapi dia tidak mampu sampai bertanya saja nggak mampu, sampai apa? Bertanya saja nggak mampu. Ngeri. Uang lek bingung, minimal takok iku ya rada mengurangi kebingungan lah. Tapi lek gak ngerti, gurung takok, gurung mendengarkan jawaban, wis langsung tambahan. Paham ya? Itu lebih mengerikan. Kalau ana teng mriki bahasanya kan umyan dalam keadaan buta. Jadi gampang nih ngomong ketika menghadapi ahwal atau perkara-perkara yang mengerikan, tatkala dibangkitkan dari kubur, tatkala digiring, tatkala di hari kiamat,
Maka ketika orang itu buta, dia tidak bisa cara gampang ngomong ora iso ndelok, Pak. Lek ora iso ndelok ora iso persiapan, ora iso sembarang. Kan seperti itu. Yang nomor 2, dia bukmun. Dia niku napa? Bisu. Artinya napa? Ketika kok sifatnya itu ada kejadian seperti itu, dia nggak bisa bertanya, dia nggak mampu apa-apa. Bertanya saja sampai tidak mampu. Dan yang terakhir, bahkan dia juga tidak mampu untuk mendapatkan atau mendengarkan daripada pertanyaan yang seharusnya dia pertanyakan. Gampang ngomong ini. Mestinya kan orang itu walaupun nggak tanya, kalau ada kondisi yang darurat seperti itu, gampang ngomong lek nang awak dhewe nang dunya ku ana sirine darurat. Paham ora? Ana sirine darurat. Masih ora ditakok iku wis ana alarm darurat iki wis enek. Makanya nang kene dingendikane. Jadi sirrinya Allah Taala ngendika dia khusus di ayat ini dengan bahasa yang terbalik ini agar menunjukkan betapa mengerikannya mereka itu nanti dibangkitkan dari kubur kemudian di hasyr digiring dalam keadaan mereka itu buta agar mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tambah bingung loh Pak. Tambah bingung. Bayangne kowe tangi turu moro-moro ngerti gempa ora ngerti apa-apa. Ngerti-ngerti wong-wong wis do mluwayu ngono. Itu lebih mengerikan daripada kamu mengetahui awal cerita yang namanya gempa itu. Wis, itu ngoten ya. Dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu sehingga seseorang itu enggak bisa bertanya tentang kengerian yang terjadi dan yang terakhir napa? Dia juga tuli. Enggak bisa mendengarkan sirine napa? Darurat sirine bahaya. Pun niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah, kemudian iki rada anu didik ya, bahasane rada dhuwur didik niki. Dan seperti yang dingendikaken, lah ayat ini seolah-olah bertentangan dengan ayat yang lainnya. Dan niki ngulangi nang awak dhewe ketika ada di dalam ayat Al-Qur'an yang seolah-olah ayat 1 dengan ayat yang lainnya itu terlihat bertentangan, maka kita harus mencari benang merahnya. Kita harus mencari titik temunya. Ojo kok malah mbok pertentang-tentang nih. Wah, berarti enggak salah. Karena kamu harus bisa menjawab seperti ini karena orang-orang di luar sana itu selalu mencoba mencari-cari kesalahan Al-Qur'an. Dan sebenarnya nggak akan ditemukan. Cuma secara dohir kalau kita nggak paham ilmu tafsirnya seolah-olah itu memang salah karena bertentangan. Lalu dijawab yang tadi ditinggalkan kalian Syekh Mutawal Asy'arawi wa min huna aidan i'tiradun li ba'dil mustasyrikina wa man yujarunahum mimman aslamu bi alsinati wa lam tatma'inna qulubuhum li nurillah. Yang tadi ditinggalkan dari ayat ini ada sebagian i'tirad dari orang-orang timur bahasane ngaten. Dan orang-orang yang sifatnya itu hanya Islam menggunakan mulut tapi hatinya tidak iman. Tapi hatinya tidak antang dengan iman. Yang mana mereka mengucapkan Al-Qur'anu yaqul wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim wa bukman wa summa napa ma'wahum jahannam. Di dalam surat Al-Isra-nya ini ayat 97 Allah Ta'ala ngendika besok di hari kiamat orang-orang yang tersesat itu akan digiring atas wajahnya mereka dalam keadaan mereka itu buta, bisu dan tuli. Tapi bayan fi anhum ar-ru'yah, maka seolah-olah mereka itu nggak bisa melihat. Tapi di dalam ayat lainnya dalam surat Maryam ayat 75 Allah Ta'ala ngendika hatta idza ma ra'au ma yu'adun. Atau dalam surat Al-Kahfinya ayat 53 Allah Ta'ala juga ngendika wara'al mujrimunan nara fadhannu annahum waqi'uha. Para orang-orang yang berdosa. Wara'a al mujrimuna
an-nar. Para orang-orang yang berdosa itu melihat terhadap yang namanya neraka. Nah kan seolah-olah kan bertentangan. Kalau surat Al-Isra-nya ini ngendi-ngendikaken wa nasrum yaumal qiyamati ala wujuhim umyah. Mereka itu dalam keadaan digiring oleh Allah Ta'ala dalam keadaan buta. Tapi kok di dalam surat Al-Kahfinya secara jelas dingendikaken wara'al mujrimunan nar. Mereka bisa melihat terhadap neraka. Seolah-olah bertentangan. Maka di ayat yang itu melihat, yang di ayat ini kok dikatakan tidak bisa melihat. Maka bagaimana kita fakaifa najma'u bain hadil ayah? Langsung dingendikaken dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh wal muta'ammil fi hali haula'il mu'adzabin fi mauqifil ba'si yajidu annal amakana sa'atal ba'si haitsu qamu min kuburihim umyal liyatahaqqaqa lahum al-idlal wal hayrat wal irtibak. Niki lho. Dados bisa kita cari titik temunya benang merahnya. Yaitu nopo? Mereka dikatakan digiring sebagai orang yang buta, tidak bisa melihat. Itu tatkala mereka dibangkitkan dari kubur. So, ketika dibangkitkan dari kubur, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mereka itu buta. Tujuannya nopo? Supaya menjadi nyata kepada mereka sifat hina, sifat bingung, dan juga sifat kebingungan terhadap mereka. La summa ba'da dzalika ya'uduna ila tawazunihim wa ya'udu ilaihim basaruhum liyushahidu bi alwanal adzab al khassati bihim. Tengriki al khassata bihim tengriki dikatakan baru setelah semuanya dibangkitkan dari kubur, kemudian setelah mereka dikumpulkan, baru mereka akan dikembalikan kepada mereka penglihatan mereka. Tujuannya agar mereka dengan dikembalikan matanya, penglihatannya, mereka bisa menyaksikan macam-macamnya siksa yang akan mereka hadapi. Wa hakadha jama'allahu alim adzulla fil halain. Ya. Jadi susah, Pak. Jadi susah. Pun, itu maksudnya kita menjamakkan di antara dua ayat. Niku juga sama persis dengan yang ada yang dingendikaken teng kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi-nya juga sama seperti itu. Pun, kita lanjutkan lagi. Dan bahkan bukan hanya itu. Bukan hanya penglihatan saja dawuhnya. Dengan kalau dalam kitab tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi yang dibahas cuma masalah penglihatan saja. Di dalam tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi juga seolah-olah ada pertentangan. Yang di sini wa nasruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa. Dalam keadaan apa? Tuli. Padahal di dalam ayat lain niku dingendikaken sami'u laha taghayyudaw wa zafira. Orang-orang kafir itu akan bisa mendengarkan gemuruhnya neraka. Napa? Gemuruhnya neraka. Ini kan seolah-olah kan bertentangan juga. Dan juga di dalam ayat lain juga dingendikaken orang-orang kafir waqala ta'au hunalika subura. Dan juga di dalam ayat lain yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Jadi dikatakan dalam ayat lain orang-orang kafir pun juga bisa berbicara tatkala di hari kiamat. Nah ini kan seolah-olah bertentangan. Waqala hikayatan al-kufar wallahi rabbina wallahu rabbina ma kunna musyrikin. Ini ayatnya kurang lebihnya ngoten. Fasabatat biyadil ayati annahum yarawna wa yasma'una wa yatakallamun. Maka dengan ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi
itu bisa disimpulkan bahwa orang-orang kafir itu ya bisa bicara, ya bisa ngomong, bisa mendengar, ya bisa melihat. Tapi fakaifa qala hahuna umyan wa bukman wa summa. Tapi di ayat ini kok didawahkan seolah-olah orang kafir itu juga bisa melihat, juga bisa mendengar, juga bisa berbicara. Itu bagaimana? Dawuhnya Ajaba Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas dawuh wa ta'ala midatuhu anhu min wujuhin. Imam Ibnu Abbas dan juga para muridnya itu menjawab daripada ayat ini dengan banyak jawaban. Jawaban yang pertama ya seperti yang didawahkan kalian Syekh Mutail Asy'arawi tadi. Kalau dawuhnya Imam Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas umyan ay la yarawna syai'an yasurruhum summan la yasma'una syai'an yusurruhum hukman la yantiquna bi hujjah. Sang niki ingin dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, ada yang mengatakan jawabannya adalah artinya mereka itu buta. Buta itu artinya mereka tidak bisa melihat terhadap suatu hal yang membahagiakan. Kowe lek orang delok nang perkara sing gawe kowe seneng. Kowe seolah-olah padha wae ambek gak delok. Mending ora delok daripada delok perkara sing nyusahno. Mereka juga tidak bisa mendengar dari perkara-perkara yang membuat mereka bahagia. Mereka juga tidak bisa mengucapkan dengan sebuah ucapan yang sifatnya membela terhadap diri mereka. Itu jawaban pertama. Tapi jawaban yang paling enak niki. Yang nomor 3 nih. As-salis qala muqatil inna wahina yuqalu lahum ihsa'u fiha wa la tukallimun yasiruna umyan wa bukman wa summa. Yakni sesuk di hari kiamat itu akan diucapkan kepada mereka ihsa'u fiha wa la tukallimun. Ya. Wes kalian semua jangan mengucap diamo, jangan kalian itu mengajak berbicara kepadaku. Maka yasiruna umyan wa bukman wa summa. Sehingga ketika sudah diucapkan kepada mereka seperti ini, mereka akan menjadi buta tuli dan juga bisu. Dan amma qabla dzalik fahum yaruna wa yasma'una wa yantikun. Adapun kalau sebelum itu maka mereka itu masih bisa melihat, mendengar dan juga berbicara. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulana ini kan jawabannya sama persis dengan yang di dalam Syekh Mutail Asy'ari. Mulana beliau niku dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ar-rabi annahum yakununa ra'ina sami'ina natikina fil mauqif walau la dzalika lama qadaru ala ayyutali ukutubahum wala ayyasma'u ilzama hujjatillahi alaihim illa annahum idza akhadu yadhabuna minal mauqif ilan nar ja'alahumullahu umyan wa bukman wa summa. Jawaban yang paling bagus salah satunya yang gini. Adalah yang namanya mereka orang-orang kafir itu pada hakikatnya besok di hari kiamat itu masih bisa melihat, mendengar dan berbicara. Kenapa kok harus dikatakan seperti itu? Karena tujuannya adalah agar mereka itu bisa melihat terhadap buku catatan amal mereka. Setelah mereka itu dikumpulkan di mauqif, ya, dalam keadaan mereka masih bisa melihat, mendengar dan berbicara, mereka melihat terhadap buku catatannya masing-masing hingga ada keputusan para ahli surga masuk surga, para ahli neraka masuk ke neraka. Maka ketika mereka sudah mulai beranjak menuju neraka, ya, maka mulai mereka dijadikan tuli, buta dan juga bisu. Jadi tidak bertentangan, tetap bukan bertentangan. Ada tempatnya masing-masing. Jadi pertama dijadikan tetap bisa melihat, kemudian dijadikan menjadi buta dan seterusnya. Iku awake perlu dipahami ngono kuwi. Ma'wahum jahannam tengeri gini ai fadhahirun, ya. Dan tempatnya mereka adalah neraka jahanam. Neraka jahanam adalah tempat mereka. Tengeriku kelanjutannya kullama khabat aisakana lahabuha, ya. Kullama khabat aisakana lahabuha zidnahum
sa'ira. Tatkala ya Allah ya Rabbi ya Karim, ngriki bahasane tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah bagi mereka nyalanya. Jadi bayang nih, ketika api neraka itu mulai napa? Bahasane mulai meredup ya, niscaya akan kami tambah kepadanya menyalanya. Nah, jadi bahasane anu Pak. Jadi bahasane api neraka pun itu nanti akan sedikit meredup. Nah, tatkala meredup kemudian langsung oleh Allah Ta'ala akan ditambahkan menyalanya. Lah ini jangan sampai ada orang memahami, oh berarti yang namanya api neraka itu iso rodok meredup ya berarti. Pamane ojo sampai ana wong ngarani, oh sesuk anu Pak, lek api neraka rodok meredup berarti rodok gak tapi panas. Ana maneh wong saiki ku ya rodok masyaallah sing jenenge neraka digawe dolanan Pak nang TikTok ya. Digawe apa sih bahasane ngene? POV ngono lho Ketika kamu masuk neraka dan kamu ketemu sama teman-teman nongkrong kamu. Jarine nang neraka sik iso ngopi. Ngopi bareng wis iku wis jan. Agak repot musuh wong ngono wis gak wedi neraka wong-wong. Lalu denger iki ngendikaken kullama khabat zidnahum sa'ira. Tatkala api neraka mulai meredup ya, niscaya aku tambahkan kepadanya nyala apinya. Niku maksudnya napa? Dawuhnya Syekh Mutal Asy'arawi. Itu menunjukkan bahwa kamu jangan sampai salah paham bahasanya. Jangan sampai salah paham seolah-olah itu kalau apinya itu meredup seolah-olah itu merupakan kesempatan yang sifatnya itu membuat para ahli neraka itu agak sedikit bendingan. Cara bahasanya rodok iso digawe ngopi aja sampai salah paham koyo ngono kuwi. Krana napa al mutamil fil ayah yajidu an khafau anna khafwatan nari wa intifa'aha huwa fi haddihi launun minal adab. Kalau kamu paham pada hakikat sedikit meredupnya api neraka itu pada hakikatnya merupakan salah satu daripada macamnya siksa. Karena polian nasidamata syai'i yuwatinu sahibahu alaih. Karena langgengnya sesuatu itu akan membuat orang yang berada di dalamnya itu menjadi langgeng. Paham ora? Rodok meredup dhisik, marang digas maneh. Ana ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahasane ngeten. Fa in khabatin naru au hadaat fatratan fa innahum sayadunnuna niki lho bahasane. Wastidamatul adab wastimraru yaj'alum fi ilfin lahu. Fa in khabatin naru au hadaat fatratan fa innahum sayadunnuna annal mas'alata intahat summa yufaji'uhumul adabu min jadid fahada angkalahum wa alamu fi ta'dibihim. Justru dengan sedikit redupnya api neraka itu pada hakikatnya itu merupakan sebuah siksaan yang dahsyat. Nyapa kok dianggap dahsyat? Bayangkan tatkala api neraka itu mulai sedikit menjadi redup, maka orang-orang ahli neraka semua mengira bahwa ini siksaannya akan selesai. Dan di tengah-tengah mereka memiliki prasangka yang seperti ini, langsung Allah Ta'ala menambahkan bara apinya, menambahkan menyalanya api neraka sehingga menjadi lebih besar. Paham ora? Ini namanya wahada yusammunau fil balagh al-ya'su ba'dal itma'. Cara bahasa kasarane ngomong secara ilmu balaghahnya ini namanya PHP. Paham ora we? Ini namanya apa? PHP. Al-ya'su ba'dal itma'. Setelah dikasih harapan koyo api neraka iku wis meredup, koyo siksaane akan selesai ya, akan menyangka wah aman iki mulai meredup iki.
Diprank ya cara bahasane salaf ya. Diprank. Kaya-kaya api neraka wis mulai meredup. Tapi ketika tatkala mulai meredup, langsung Pak zidnahum sa'ira. Allah taala langsung menambah menyalanya bara api di neraka. Ini namanya al-ya'su ba'dal itma. Ini justru merupakan sebuah siksa yang agung juga diprank. Karuan wis genine murup terus ngono karuan. Gak ono prank-prankan Lah niki mboten. Api neraka tatkala semakin sedikit tambah meredup, maka mereka akan menyangka bahwa yang namanya ini sedikit harapan, ini rodo enteng dan seterusnya. Tapi yang ada malah Allah Ta'ala zidnahum sa'ir, akan ditambah menyalanya oleh Allah Ta'ala. Bon, kita lanjutkan lagi. Tengger iki dilanjutaken. Niki sama. Fa asbahtu min lailal ghadata kaqabidin alal ma'i khanathu furujul asabi dan seterusnya. Dawuhnya Syekh Mutala Syarif, dan ini terjadi di napa namine penjara-penjara dan tempat-tempat monggo Mas. Ini terjadi di di penjara-penjara dan juga tempat-tempat penculikan. Kamu bisa melihat di penjara itu banyak orang itu kehausan. Maka di tengah-tengah kehausan seolah-olah dikasih yang namanya minum. Setelah dia hampir saja dengan penuh harap untuk mendapatkan minumannya tersebut, ya toh, marangono di depannya si penjaga penjara bukannya memberikan minuman tersebut kepada si orang yang di penjara, tapi langsung membantingkan minumnya di hadapannya. Itu lebih menyakitkan. Ya ora? Karuan wis dari awal wis gak atik dikei harapan koyo ngono kuwi. Niku artikul lama khabat zidnahum sa'ira. Masya Allah. Pun dan juga wa kadzalika min alwanil adzab allati qad yadunnuha al ba'du launan minar rohah fi jahannam wal iyadu billah annallaha ta'ala yubaddilu juludahum bi juludin ukhra jadidah. Ngeri kita agan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi berangkat dari awal ini tadi ya, bahwa sebagian orang itu mengira tatkala api neraka meredup itu merupakan sebuah bentuk rohah, merupakan sebuah bentuk kenyamanan. Salah, itu justru malah yang namanya sebuah PHP, hanya sebuah harapan palsu saja. Maka sama, termasuk daripada perkara yang dikira itu merupakan sebuah rohah, ya sebuah kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang di surga, di neraka, seolah-olah mereka menganggap itu merupakan sebuah kenikmatan, adalah yang namanya kulit itu akan diganti oleh Allah Ta'ala berkali-kali, seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 56, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Tatkala kulit mereka itu sudah matang, sudah gosong, niscaya saya Allah akan menggantinya menjadi kulit yang baru yang lain. Tujuannya napa? Liyadukul adab, agar mereka itu merasakan siksa. Jadi kulit niki nang akhirat wis ledeh, gampangane ngomong. Lek wis ledeh iku bakal diganteni kulit anyar anyar maneh. Lah wong-wong sing pikirane iku rada rapati genah kuwi, wah ya enak no kulit baru. Mereka menganggap itu sebuah kenikmatan. Padahal pada hakikatnya itu merupakan justru siksa yang lebih berat lagi. Karena apa? Aslinya malah bendingan kulitnya gak diganteni. Bendingan kulitnya gak diganteni. Gak diganti dengan kulit yang baru lagi. Nyapa kok kayak ngono? Karena kulit itu ketika sudah gosong, wis ledeh cara bahasa Jawa, maka akan mati indera perasanya. Kamu bisa lihat beberapa orang itu ketika merasakan sakit, dicubit kayak gini wis gak kerasa lor.
Paham? Enek orang yang ya Allah sakit kencing manis ya, biasanya dicubit gini wis gak krasa lor. Makanya teng ngriku dingendikaken. Justru asline luwih enakan gak diganteni. Karena napa sudah tidak merasakan sakit. Indera perasanya yang ada di kulit itu sudah mati rasa. Justru kalau diganti menjadi kulit yang baru, itu malah merupakan sebuah siksaan yang baru lagi, yang sakit lagi. Diganti ini kulit anyar, aslinya enak ledeh, wis mari gak krasa wis mati rasa, diganti ini anyar maneh, krasa loro maneh. Lah kok iso-isoke wong sing pikirane rada gak patik genah malah kulit baru itu malah enak. Dan dari ayat ini dawuhnya Syekh Mutail Asy'arawi surat An-Nisa ayat 56 ini kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Beliau dawuh summa tawalat al-buhusu lit-ta'arrufi ala manatil hissi fil insani aina hiya. Dulu cara bahasanya pernah ada pembahasan penelitian. Sebenarnya indera perasa yang ada di manusia itu letaknya di mana? Indera perasa di manusia itu letaknya di mana? Ada pembahasan seperti itu. Ila anin tahat tilkal abhas ila ma akhbara bi al-Qur'anu mundu aksar min arba'ata asyara qarnan minaz zaman. Hingga semua orang yang membahas itu sepakat dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang sudah ada semenjak 14 kurun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Jadi kesepakatan mereka itu sama persis dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Rupane nopo kesepakatan mereka min annal jilda huwa markazil ihsasi fil insan, bahwa yang namanya kulit itu merupakan pusat utamanya indera perasa yang ada di manusia. Kulit bidalili annaka idza akhadta haknatan masalan babi mujarrati an tahtariqa tabaqatul jildi la tash'ur bi alam, dengan bukti bahwa kalau kamu itu cuma kulit pertama saja yang terkena, itu kamu nggak akan merasakan sakit. Kulit kan ada beberapa Pak. Ada beberapa apa bahasanya? Lapis. Kalau kamu cuma menyayat yang kulit yang pertama saja, itu nggak kerasa sakit. Tengok. Pun. Lah kira-kira sopo wong Arab sing iso ngerti koyok ngene iki di 1400 tahun yang lalu. Kira-kira wis ana penelitian bahwa indera perasa itu di kulit itu wis ana? Enggak ada. Lalu siapa yang mengabarkan ada kejadian kesimpulan yang seperti ini di dalam Al-Qur'an? Tentu ini merupakan sebuah ilmunya Allah Ta'ala, ilmunya Tuhan yang maha segala-galanya. Guys. Terakhir, Pak. Terakhir, dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Ora mari-mari karo sing jeneng wong kafir, mari geger masalah ingkarin nubuwah, saiki geger perkara liya. Kita murati yang ada di dalam tafsir Jalalainnya riyen. Tengeriku dingendikaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina. Itulah balasan atas kekufurannya mereka terhadap ayat-ayat kami. Ya. Artinya ya nopo kalau dawuhnya saya Taul Asy'arawi wis ora usah saakan. Itu balasannya. Wa qalu ay munkirina lil ba'si, juga mereka itu mengadakan napa bahasanya? Ingkar yang lain. Mang ayat yang sebelum-sebelumnya ingkar terhadap nubuah dan juga sifat risalahnya Kanjeng Nabi.
Saiki geger perkara liya maneh. Wa qalu mungkirina lil ba'si. Mereka mulai meragukan yang namanya dibangkitkan dari kubur. A idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Khalqan jadida. Apakah mereka berkata dalam keadaan mereka ingkar terhadap yang namanya ba'as? Apakah ketika kita itu sudah menjadi tulang belulang dan perkara-perkara hancur, kita akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru? Itu pertanyaan mereka. Maka didakwakan oleh Syekh Mutawal Asy'arawi ini kirim ke semua. Bilang sikil aja, nyikil kita. Dah. Kita lanjutkan lagi. Tengah iki akan dzalika jazaohum. Itulah siksaan yang mereka rasa, itulah balasannya mereka. Artinya napa ay haqabihim al adzabu adlan la dzulman. Ya. Jadi bentuk siksaannya Allah Ta'ala itu bukan atas dasar tindakan mendolimi, tapi atas dasar sebuah keadilan. Cara nang Zubate piye? Allah Ta'ala itu bukan bed Zubate nang awal-awal. Jadi Allah Ta'ala niku yusibu mayyasha. Nah, iku awak dhewe bete kadang rada campur ambekan itu tuh. Allah Ta'ala itu menyiksa bukan atas dasar karena sebuah tindakan zalim, tapi atas dasar sebuah tindakan adil. Paham ya? Niku ngoten, wis lali Pak. Kapan nek enggak tak sebut nih mana. Artinya nopo teng mriki dingendikan fa iyyaka hina tasma'u ayatil adab hadi an ta'khudaka bi imrafatun aw rahmah. Kowe lek sampai kerungu ayat siksaan terhadap mereka. Jangan sesekali hati kamu itu ada rasa kasihan. Wis gak usah seakan. Ya, li'annam akhadhu jazaa'a amalihim wa inadihim wa kufrihim. Karena mereka niku napa? Mengambil balasan atas amal mereka, balasan atas tindakan angas mereka, balasan atas kekufuran mereka. Ya. Walladzi ya'tifu quluban nas ala ahli al-ijram huwa ta'khirul iqab. Tegas ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi gak usah awak dhewe niku terlalu napa ngoten niku. Mengasihani terhadap mereka mboten usah. Karena memang itu balasan daripada amal mereka. Lek cara tak contohno gampangane ngomong ngeten. Kalau ada petunjuk jalan disuruh nganan, ya. Tapi dia tetap ngiri, akhirnya dia tersesat. Ya sing ngono awak dhewe ya syukur kowe. Wis kandhani belok nganan panggah ngiri ya. Kan seperti itu. Ya walaupun sebenarnya enggak perlu nyukur-nyukur ning ngono kuwi ya enggak perlu, tapi setidaknya ya memang itu balasannya dia enggak mengikuti papan petunjuk kehidupan. Disuruh belok kanan malah belok kiri, ya itu balasannya. Paham ya? Terus marangaten teng ngriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayat. Karena ini sebagai balasan atas mereka itu kufur terhadap ayat-ayat kami. Aku wis bolak-balik juga sering saya sampaikan daunya Syekh Mutawal Asy'arawi, ayat itu maksudnya apa sih? Ayat-ayat saya, ayat-ayat kami Allah. Ayat itu maknanya ada 3. Al-ayatu tutlaqu alal ayat al-kauniyah au ala ayatil mu'jizah lisidqi rasul au ayatil Qur'an al-hamilatil ahkam. Ayat-ayatnya Allah itu maknanya ada 3. Yakni ayatil kauniyah, ayat atau sebuah pertanda semesta alam ini. Pertanda semesta alam ini merupakan ayatnya Allah Ta'ala. Karena apa? Karena dengan semesta alam ini kita bisa berangan-angan berpikir bahwa ada sosok pencipta yang Maha Esa. Itu makna ayat yang pertama. Ayat yang kedua dimaknai berarti ayatul mukjizat. Tanda-tanda mukjizat yang dimiliki oleh para rasul, para nabi.
sebagai bukti atas kebenarannya para rasul, para nabi. Dan yang ketiga, ayat itu juga diartikan sebagai ayat-ayat Al-Qur'an. Maka mereka itu menganggap bohong, mereka itu mengkufuri terhadap 3 ayat ini. Al-Quran mereka anggap bohong, kemarin juga sudah dibahas. Kan seperti itu. Yang nomor 2, mereka juga menganggap bohong terhadap ayat-ayat mukjizatnya Rasul dan juga para nabi. Yang nomor 3, mereka juga mengkufuri terhadap ayat-ayat semesta alam ini. Mereka nggak bisa menjadikan ayat semesta alam ini sebagai jalan agar mereka mendapatkan yang namanya iman. Ini dawuhnya Syekh Mutar. Mulanya beliau dawuh fakafaru bil ayati al kauniyati walam yastadilu bi alal khaliq. Mereka kufur terhadap ayat-ayat yang sebangsa semesta ini. Mereka gak bisa menjadikannya sebagai dalil atas wujudnya zat yang menciptakan. Kemudian juga mereka wa kadzalika kafaru bi ayatil Qur'an. Mereka juga kufur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan seterusnya. Dan ending daripada kekufuran yang mereka lakukan adalah wa min batini hadzal kufri wa min nataiji. Kesimpulan daripada kekufuran mereka adalah mereka mengucapkan wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadid. Ini kesimpulannya. Apakah ketika kita itu sudah menjadi tulang belulang dan perkara yang hancur lebur, kita akan menjadi orang yang dibangkitkan menjadi makhluk yang baru? Kata mereka. Ini inti daripada kekufuran mereka, inti daripada atau istilahnya kesimpulan daripada kekufuran mereka. Wa hadzal qaulu minhum takdzibun li ayatil Qur'anil lati ja'at ala lisani Rasulillah. Wa hum bihadzal qauli qad naqalu al jadala min ila majalin jadid huwa al ba'su ba'dal maut. Gampang ngomong dengan ayat ini, dengan perkataan ini aidza kunna idza mawarufatan inna lam usna khalqan jadida. Ini namanya mereka mulai mencari pembahasan perdebatan baru. Orang mari-mari wingi perdebatan masalah ingkarin nubuwah war risalah wis mari. Aina lama bu'usuna khalqan jadida. Ini nanti jawabannya akan ada di ayat yang pertama. Ayat yang selanjutnya maksudnya. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mislahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadzalimuna illa kufura. Surat Al-Isra ayat 99. Ila guna wallahu a'lam.